Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, kita masuk ke soal nomor 7 yang merupakan soal terakhir dari UTS Matdas 2A tahun 2019. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, karena teman-teman sudah berhasil sampai di video terakhir untuk pembahasan soal terakhir ini. Oke, di sini diberikan T itu sama dengan 2, 1, 4, minus 1. Tentukan semua nilai eigen dari T, dan yang B, tentukan semua vektor eigen dari T. Nah, untuk mencari nilai eigen itu kita bisa menggunakan persamaan kayak gini. Determinan dalam kurung T dikurang dengan lambda dikali dengan matriks identitas itu harus sama dengan 0. Di mana lambdanya ini itu adalah nilai eigennya. Nilai eigen. Oke. Kemudian untuk menentukan semua vektor eigen itu kita bisa menggunakan persamaan Tx sama dengan lambda dikali dengan x. Di sini kenapa T? Karena di sini soalnya adalah diberikan matriks T. Kalau misalkan nanti matriks A berarti AX, kalau misalkan matriks C berarti CX gitu ya. Menyesuaikan aja. Kemudian kita jawab ya. Kita jawab untuk soal yang A. Jadi kita cari dulu nih T minus lambda dikali dengan matriks identitas. Jadi kita cari T minus lambda dikali dengan matriks identitas. Matriks T-nya itu bisa kita tulis ya di sini 2, 4, 1, minus 1 dikurang dengan lambda dikali dengan matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang diagonalnya itu memiliki nilai 1. Jadi diagonalnya memiliki nilai 1 kayak gini. Nah, kemudian ini bisa saya tulis kayak gini ya. Saya tulis ulang aja matriks T-nya. Di sini 1, di sini minus 1 dikurang lambdanya kita kali masuk ke dalam. Lambda dikali 1 menjadi lambda. Lambda dikali 0 hasilnya 0, lambda dikali 0 di sini 0, lambda dikali 1 hasilnya adalah lambda. Selanjutnya ini bisa kita kurang teman-teman. Jadi di sini 2 dikurang lambda. 2 dikurang lambda. Selanjutnya di sini 1 dikurang 0. Jadi hasilnya 1. Di sini 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. Di sini minus 1 dikurang lambda. Minus 1 dikurang lambda. Nah, ini adalah T minus lambda dikali I. Nah, kita kan yang kita carikan adalah determinan dari T dikurang dengan lambda dikali matriks identitas. Nah, ini sama dengan ini ya, T dikurang dengan lambda dikali I. Nah, untuk mencari determinan itu adalah perkalian dari diagonal kanan dikurang dengan perkalian diagonal kiri. Jadi diagonal kanan itu yang ini ya, dikurang dengan perkalian diagonal kiri. Kayak gitu. Nah, jadi di sini itu 2 dikurang dengan lambda dikali dengan minus 1 dikurang lambda dikurang dengan 1 dikali 4. Hasilnya adalah 4 kayak gitu. Nah, di sini sama dengan ini tinggal dikali masuk aja ke sini. Ini dikali ke sini ya. Jadi hasilnya 2 kali minus 1 itu minus 2, 2 dikali minus lambda hasilnya minus 2 lambda. Kemudian yang ini minus lambda dikali 1, jadi plus lambda. Minus lambda dikali minus lambda, hasilnya adalah plus lambda pangkat 2, di sini dikurang 4. Di sini lambda yang pangkat terbesar itu saya tulis ke depan, di sini lambda pangkat 2. Terus ini bisa dikurang ya, minus 2 lambda ditambah lambda, itu hasilnya adalah minus lambda. Jadi punya utang 2, dibayar 1, jadi utangnya sisa 1, gitu. Di sini minus 2 dikurang 4, jadi adalah minus 6. Nah, ini kita faktorkan, kita keluarkan. Jadi kita faktorkan. Nah, di sini lambda, di sini lambda. Nah, untuk di sini, untuk bilangan di sini, untuk nilai di sini, itu kita cari 2 nilai ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah minus 1, dan ketika dikalikan hasilnya adalah minus 6. Berarti di sini adalah minus 3, di sini adalah plus 2.
ketika ditambahkan hasilnya adalah minus 1, tapi ketika dikali itu hasilnya adalah minus 6. Gitu. Oke. Atau kalau misalkan teman-teman bingung ya, saya pernah ngeliat video di Instagram jadi kayak gini. Di sini lambda pangkat 2, di sini lambda, di sini 6. Jadi kalau di Instagram itu katanya dia buat garis kayak gini. Buat garis kayak gini. Nah, lambda pangkat 2 itu adalah lambda dikali dengan lambda. Gitu kan. Nah, kemudian minus 6 itu perkalian dari 3 dikali dengan 2. Dikali gini ya, minus 3 dikali dengan 2. Kayak gitu. Nah, artinya kalau misalkan ini saya kali silang gitu ya. Lambda kali 2, berarti kan di sini 2 lambda. Terus ini saya kali silang nih. Itu kan hasilnya adalah minus 3 lambda. Nah, ini lambda kuadrat ya. Nah, terus ini 2 lambda dikurang 3 lambda, itu hasilnya adalah minus lambda. Jadi di sini bisa dapat bahwa lambda ditambah 2 yang dikali silangnya ini itu dikali dengan lambda dikurang minus 3. Minus 3 kayak gitu. Nah, ini cara dari Instagram ya untuk mendapatkan nilai-nilai yang ini. Jadi kita dapat di sini minus 3, di sini plus 2. Di sini 0 ya. Jadi determinannya itu adalah hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat lambda sama dengan 3 dan lambda itu sama dengan minus 2. Jadi nilai-nilai eigennya itu adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan minus 2. Atau biasanya di sini ditulis lambda 1, di sini lambda 2. Kayak gitu. Nah, ini adalah untuk soal yang A. Sekarang kita jawab pertanyaan yang B. Tentukan semua vektor eigen dari T. Oke. Jadi kita cari dulu untuk nilai eigennya itu sama dengan ini ya, sama dengan 3. Untuk eigen 1 sama dengan 3. Kita cari vektor eigen dari nilai eigen yang sama dengan 3. Kita akan menggunakan persamaan yang ini. Jadi persamaannya itu Tx sama dengan lambda dikali dengan X. Kayak gitu. Nah, T-nya itu adalah yang ini ya. T-nya itu 2, 1, 4, minus 1. Nah, sedangkan untuk X itu kan vektor ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kalau vektor X itu ditulisnya kan kayak gini. X1, di sini X2. Kayak gitu. Sama dengan lambdanya itu kita pakai yang ini, 3. Kemudian di sini ininya sama ya, X1, di sini X2. Nah, ini perkalian matriks biasa, baris dikali dengan kolom ke bawah. Jadi 2 dikali X1 jadinya 2X1. Terus di sini ditambah 1 dikali dengan X2. Kemudian yang bawahnya ini baris dikali dengan kolom, jadi 4 dikali X1 jadinya 4X1 ditambah dengan minus 1 dikali X2. Jadi di sini minus X2. Kayak gitu. Ini dalam bentuk matriks sama dengan ini 3-nya kali masuk ke dalam ya. Jadinya 3X1 terus 3X2. Kayak gitu. Berdasarkan sistem persamaan linear ini bisa keluar nih dari matriks. Jadi kayak gini. 2X1 ditambah X2 itu sama dengan yang ini, sama dengan 3X1. Terus yang di bawahnya ini 4X1, ini langsung aja ditulis dikurang ya, kurang X2 itu sama dengan 3X2. Nah, sekarang ini saya coba pengen lihat dulu untuk persamaan yang ini ya, persamaan 1 yang ini. Ini pengen saya lihat. Jadi 3X1-nya ini saya pindahkan ke kiri. Jadi 2X1, 3X1-nya pindah ke kiri jadi minus 3X1 ditambah X2 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan dikurang ya, jadi hasilnya di sini minus X1 ditambah dengan X2 sama dengan 0. Jadi kita dapat X2 itu sama dengan X1-nya pindah ke kanan jadi plus X1. Jadi kita punya hubungan X2 dengan X1 kayak gini. Nah, sedangkan yang ini sama aja caranya. Jadi 3X2-nya saya pindahkan ke kiri. Jadi di sini 4X1 kurang dengan X2, ini pindah ke kiri menjadi
minus 3x2 sama dengan 0. Di sini 4x1-nya kita tulis ulang, kurang. Di sini utang 1, ngutang lagi 3. Jadi di sini ada utang 1, ngutang lagi 3. Jadi utangnya adalah 4x2 sama dengan 0. Nah, di sini x1-nya saya pindahkan ke kanan ya. Jadi di sini minus 4x2 pindah ke kanan jadi minus 4x1. Ya, minus 4-nya bisa kita coret nih. Jadi kita dapat hubungan x2 itu sama dengan x1. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, saya ganti warna dulu. Jadi kalau misalkan x1 itu sama dengan 1, berarti x2 sama dengan 1 juga gitu kan. Terus kalau misalkan x1-nya itu sama dengan 10 gitu, berarti x2 sama dengan x1 sama dengan 10 juga gitu. Nah, artinya di sini kita bisa tahu nih, vektor eigennya adalah T, kayak gini ya. Di sini kurung kurawal T, di sini dalam bentuk vektor. Jadi di sini x1 ya, x1, di sini x2 gitu kan. Nah, di sini kita langsung ganti aja ya. Langsung kita ganti. Kita masukin nih. Kita masukin di sini 1. Kalau x1-nya itu 1, berarti x2-nya itu adalah 1. Kayak gitu. Nah, di sini T-nya itu kelipatan gitu. Jadi kalau misalkan T-nya di sini 2 ya. Jadi di sini itu 2, di bawahnya juga 2 gitu. Dengan syaratnya T-nya itu nggak boleh sama dengan 0 dan T-nya itu merupakan elemen bilangan real. Nah, jadi ini adalah vektor eigen untuk lambda sama dengan 3. Jadi contohnya ya, contoh vektor eigennya itu adalah di sini 1, di sini 1. Contohnya lagi misalkan di sini 5, berarti di bawahnya juga 5 gitu ya. Nah, ingat ya, bahwa di sini itu yang di atas itu x1, yang di bawahnya itu adalah x2. Kayak gitu. Nah, inti untuk lambdanya atau nilai eigennya sama dengan 3. Nah, berikutnya bagaimana untuk lambdanya sama dengan minus 2? Oke, berarti kita perlu tambahan slide ya. Oke, jadi kita mencari vektor eigen untuk lambdanya itu sama dengan minus 2. Oke, di sini lambda 2 ya. Nah, di sini sama kayak tadi, di sini kita menggunakan persamaan Tx sama dengan lambda dikali x. Di sini T-nya itu adalah 2, 1, 4, minus 1. Vektor X-nya itu adalah X1, di sini X2. Sama dengan di sini minus 2, ya langsung aja minus 2. Di sini X-nya itu adalah X1, di sini X2. Ini sama perkaliannya kayak tadi ya, jadi langsung aja 2x1, terus di sini itu ditambah x2, ini 4x1, ini adalah minus x2. Nah, untuk yang sebelah kiri ini sama aja sih sebenarnya kayak yang ini, sama aja kayak yang di sini. Untuk ruas kirinya, yang beda itu cuma ruas kanannya aja. Jadi di sini itu sama dengan ini kali masuk ya. Jadi minus 2x1. Di sini minus 2x2. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita keluarin dari bentuk matriksnya. 2x1 ditambah x2 itu sama dengan yang ini. Minus 2x1. Buat yang bawahnya itu 4x1 dikurang dengan x2 sama dengan minus 2x2 kayak gitu. Nah, sekarang coba kita lihat untuk persamaan satu ini. Jadi minus 2x1-nya saya pindahkan ke kiri ya. Kalau saya pindahkan ke kiri berarti menjadi plus. Menjadi di sini 2 ditambah 2x1 menjadi di sini 4x1 ditambah dengan x2 itu sama dengan 0. Jadi di sini x2 itu sama dengan ini pindah ke kanan menjadi minus 4x1. Oke, jadi kita punya hubungan x2 dengan 4x1 itu kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat untuk persamaan kedua. Nah, ini saya pindahkan ke kiri ya. Saya pindahkan ke kiri. Jadinya kayak gini ya. Saya tulis aja biar gak bingung.
minus X2 di sini ditambah dengan 2X2 sama dengan 0. Ini 4X1-nya saya tulis ulang. Ini utang 1 dibayar 2. Kembaliannya 1 berarti ya. Jadi 1X2 sama dengan 0. Atau satunya nggak usah kita tulis lah ya. Nggak usah kita tulis. Terus di sini 4X1-nya saya pindahkan ke kanan. Jadi minus 4X1. Jadi kayak gini. Nah, udah sama nih. Jadi sama ya. Ini dengan yang ini tuh sama. Hubungannya sama. Jadi kalau misalkan X1-nya itu sama dengan 1, maka X2 sama dengan minus 4X1. Berarti di sini sama dengan minus 4 dikali 1 sama dengan minus 4. Kayak gitu. Nah, jadi di sini untuk vektor eigen dengan lambdanya itu sama dengan minus 2, kita dapat bahwa kayak gini. Jadi nilai eigennya itu adalah di sini X1 ya, X1-nya itu 1, maka X2-nya di sini minus 4. Kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita tulis aja T. Kayak gitu. Habis itu kita buka kurawal kayak gini. Terus koma, T-nya itu tidak sama dengan 0. Dan T merupakan elemen bilangan real. Kayak gitu. Kalau ditanya contohnya dong, katanya. Contohnya, ya ini. Contohnya itu adalah kayak gini. 1, di sini minus 4. Terus kalau misalkan X1-nya itu 2 ya. Kalau ininya itu 2, berarti X2-nya itu menjadi minus 8 gitu ya. Oke, berarti di sini minus 8. Terus kalau misalkan X1-nya di sini itu 5 misalkan, berarti X2-nya berapa? Tinggal dikali aja, 5 kali minus 4, jadi minus 20. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya untuk pembahasan mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Kalau misalkan teman-teman masih bingung ya mengenai nilai eigen dan vektor eigen, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat ya karena teman-teman sudah berhasil menyelesaikan playlist ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan videonya, silahkan teman-teman like ya. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya teman-teman tetap update gitu mengenai pembelajaran-pembelajaran baru yang diberikan oleh channel tutorial terbuka ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.